dosen. Saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya sendiri yaitu Erika Fatimah Zahra dari Bintang 022. Saya Mariska Aulia Putri dari Bintang 018. Saya Sita Rizkyana dari Bintang 023. Saya Fatia dari Bintang 019. Saya Muhammad Jaka Ada dengan 5 023. Baik, pada pertemuan nanti kami akan membahas mengenai materi pada siang ini. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai surplus konsumen. Jadi surplus konsumen merupakan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Misalkan fungsi permintaan P sama dengan F per I menunjukkan jumlah suatu barang yang akan dibeli oleh konsumen pada nilai harga tertentu. Jika tingkat harga pasar adalah PE, maka bagi konsumen tertentu yang sebetulnya mampu dan bersedia untuk membayar dengan harga lebih tinggi dari PE, maka hal tersebut merupakan salah satu keuntungan atau surplus baginya, sebab ia cukup membayar dengan harga PE saja. Keuntungan inilah yang disebut sebagai surplus konsumen. Lanjut tentang rumus dalam surplus konsumen. Besarnya surplus konsumen atau CS adalah CS sama dengan integral fungsi I dengan batas bawah 0 dan batas atas IE dikurangi IE dikali PE. Dan jika fungsi permintaan berbentuk P sama dengan I, maka CS sama dengan batas bawah integral dengan batas bawah PE dan batas atas P dari fungsi P. Dengan demikian maka surplus konsumen dapat dilambangkan dengan CS sama dengan integral dari fungsi I dengan batas bawah 0 dan batas atas IE sama dikurangi IE dikali PE sama dengan integral fungsi P dengan batas bawah P dan batas atas PN. Untuk contoh soalnya akan dijelaskan oleh pengacara. Selanjutnya yaitu contoh soal, yaitu hitunglah surplus konsumen dengan dua macam cara fungsi permintaan I sama dengan 40 dikurangi 2P dengan tingkat harga pasarnya adalah 10. Penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui I sama dengan 40 kurangi 2P dan P sama dengan 20 dikurangi 0,50 I. Jika P sama dengan 0 maka I-nya sama dengan 40. Jika I sama dengan 0 maka 4P sama dengan 20 sama dengan 5P. Jika P sama dengan 10 maka I-nya sama dengan 20. Cara penyelesaiannya yaitu untuk mencari asal dari P sama dengan 20 dikurangi 0,50 I, yaitu I sama dengan 40 dikurangi 2P, lalu dengan luas 2P sama dengan 40 dikurangi I sama dengan 40 dikurangi I bagi 2 sama dengan 20 dikurangi 0,50 I. Jadi cara untuk mengetahui P dengan cara berikut. Selanjutnya jika P 0 maka I 40. Jadi I sama dengan 40 dikurangi 40 kurangi 2 dikali 0 sama dengan I 40 min 0 sama dengan I 40. Selanjutnya untuk mencari jika I sama dengan 0,
jika PE 10, maka IE sama dengan 40 min 2P sama dengan 40 min 2 dikali 10 sama dengan 40 dikurangi 20 sama dengan 20. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu surplus konsumen sama dengan integral dengan batas atas IE batas bawah 0 kali fungsi, yaitu integral atas 20 bawah 0 dan F 20 dari ini 20 kali 0,5 pi kali dv dikurangi 20 dikali 10, maka 20 pi dikurangi 0,25 pi pangkat 2 integral atas 20 batas atas 20 batas bawah 0 dikurangi 200 sama dengan 20 kali 20 dikurangi 0,25 kali 20 pangkat 2 dikurangi 20 kali 0 dikurangi 0,25 0 pangkat 2 dikurangi 200 dengan hasil yang ini 400 dikurangi 100 dikurangi 200, maka hasil akhirnya 100. Lanjut cara kedua, yaitu C square sama dengan batas atas B dan berarti F per dp dengan batas atas 20 batas bawah 10 40 dimasukkan dari yang diketahui kurangi 2P dp 40 P kurangi P pangkat 3 square batas atas 20 batas bawah 10 nah diketahui 40 kali 20 dikurangi 20 pangkat 3 dikurangi 40 pangkat 10 dikurangi 10 pangkat 3, maka hasilnya yaitu 400 dikurangi 300 dengan hasil 100, sehingga surplus konsumen yang akan didapatkan dengan tingkat harga pasar 10 adalah sekitar 100. Selanjutnya yang kedua, surplus produsen. Baik, selanjutnya adalah surplus produsen. Surplus produsen adalah suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkannya. Fungsi penawaran P sama dengan F menunjukkan juga suatu barang yang akan dijual oleh produsen pada tingkatan tertentu. Jika tingkat harga pasar adalah PE, maka bagi produsen tertentu yang sebetulnya bersedia untuk dijual dengan harga lebih rendah dari PE, jadi hal ini merupakan bentuk keuntungan baginya sebab ia dapat menjual dengan harga PE atau lebih tinggi dari harga jual semula yang didapatkan. Keuntungan lebih seperti ini yang disebut dengan surplus produsen. Selanjutnya rumusnya, besarnya surplus produsen FS adalah FS sama dengan IE kali PE min integral fungsi F fungsi T dengan batas atas IE dan batas bawah 0. Jika fungsi penawaran berbentuk P sama dengan FT, maka PS sama dengan integral fungsi P dengan batas atas PE dan batas bawah PH. Dengan demikian, maka PS sama dengan IE kali PE min integral fungsi T dengan batas atas IE dan batas bawah 0 sama dengan integral fungsi P dengan batas atas PE dan batas bawah PH. Dan untuk contoh soal akan dijelaskan oleh teman-teman. Selanjutnya untuk masalahnya adalah seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 0,5 pi ditambah 3. Berapa surplus produsen itu bila tingkat harga keseimbangan
dikali diri, yang dimana hasilnya sama dengan 14 dikali 10 140. Untuk hasil 0,25 tambah 2 ditambah 3 berarti batas bawah 0 sampai batas atas 14 didapatkan dari
contoh soal yang selanjutnya, misalnya penawaran dan permintaan akan suatu barang di pasar masing-masing ditunjukkan oleh I sama dengan P 30 plus 5P dan I sama dengan 60 min 4P. Hitunglah masing-masing surplus yang diperoleh konsumen dan produsen. Untuk penyelesaiannya, tadi diketahui fungsi penawaran yaitu I sama dengan min 30 plus 5P. Setelah itu kita cari fungsi P dengan cara memindahkan min 30 ini ke ruas kiri. Jadi menjadi 5P sama dengan min 30 dipindah ke ruas kiri menjadi positif yaitu 30 plus I. Setelah itu kita sederhanakan dengan membaginya dengan dibagi 5 sama dengan P sama dengan 30 bagi 5 6 ditambah 1 dibagi